di bulan Oktober ini. Bulan Oktober awal dari kuartal terakhir, kuartal keempat, tetapi biasanya kita hanya bisa bekerja maksimal itu di bulan November dan November. Desember itu praktis kita hanya finishing, karena di 2 minggu terakhir banyak klien-klien sudah cuti. Asuransi pun sudah mulai mengenakan, karena memang ada yang kalau yang mau Natal berarti tanggal 25, mungkin tanggal 20 itu mereka sudah cuti dan sudah mempersiapkan diri untuk hari raya Natal ataupun pergi ke luar negeri. Jadi saya mengingatkan maksimalkan waktu yang tersisa 2 minggu di bulan Oktober, 3-4 minggu di bulan November ini untuk mencapai hasil yang maksimal di tahun ini. Oke teman-teman, menarik bahwa bagus juga dikombinasi pelajarannya dengan sikap tadi ya, mulai sikap fisik, mulai dengan berdiri. Itu penting banget memang. Saya nggak tahu apa saya sudah sampaikan sharingnya di sini. Waktu pertama kali saya ke Jakarta, saya bersama ayah saya langsung kerja jadi salesman di asuransi Bumi Putra. Kalau pagi dari rumah tempat kami tinggal, itu kami akan berjalan kaki kira 1,5 kilo ke depan. Nah, ayah saya menuju ke tempat saya di Bumi Putra di Menteng, ayah saya ke tempat kerjanya. Jadi kami berjalan, dan satu hari saya berjalan di depan. Tiba-tiba ayah saya nendang saya, kaki saya ditendang dari belakang. Dan dia marah, "Hei, ini jalan kamu, jalan kayak abang-abang, kayak tukang. Gak bisa begini kalau jadi profesional." Ya, sebenarnya ayah saya udah ngangkat, tapi mungkin begitu ayah saya melihat saya mungkin membongkok, jalannya kelepar-kelepar, saya orang-orang yang tidak ini, dan ayah saya memukulkan. Dan saya dari sejak itu saya sadar bahwa berbeda jalan orang profesional dengan jalan orang yang biasa-biasa saja, atau sedang berjalan untuk sesuatu yang tidak bisnis. Jadi kalau bisnis sikapnya harus bagus dan sempurna. Ya tadi yang kalian udah sharing, berdiri, betul sekali berdiri. Karena berdiri itu menunjukkan Anda confidence. Nah, salah satu buktinya juga, saya rasa sudah saya share juga, 3 minggu yang lalu, kami sama Il ketemu dengan CEO perusahaan klien kita, PT Triveni dari India. Yang sudah sampaikan juga, bukan kaleng-kaleng, bisnisnya 10 miliar dolar. Kalau kita rupiahkan berarti 1.500 triliun. Ya, 15.000 triliun, 1.500 triliun asetnya, kekayaannya, masih muda dan punya bisnis di sini, dan saya dan Il diatur untuk ketemu dengan beliau karena tim Triveni Indonesia merasa kita layak untuk diperkenalkan di CEO mereka karena kita adalah broker yang kosong hati. Dalam pertemuan itu, insya Allah saya tidak merasa rendah diri, merasa terhormat. Ya, namun demikian saya hanya mempersiapkan diri karena itu mendadak. Karena mendadak saya pagi, Pak Taufik, ada WA, nanti ketemu dengan bos kami ya. Saya balas lagi sambil bercanda, "Who is he?" Saya bilang, "Oh, he's our chairman." "Yo, chairman." "Oh, kalau chairman," kalau itu saya chat internet, "Oh, kalau ketemu chairman apa persiapannya?" Oke, chairman dari India, well dressed, oke, pakaian yang bagus. Terus punya sikap profesional, kayak dipercaya, saya punya modal, alhamdulillah ini saya cuma diingatkan aja karena modal-modal itu sudah ada. Makanya saya sebelum ke sana pulang dulu ganti baju karena memang baju saya bukan well dress, enggak, dan saya berdress. Teman-teman, ini bahwa sikap berbisnis itu berbeda dengan sikap kita sehari-hari, dan itu tidak aneh, dan itu wajar. Jadi kalau kita mau berubah menjadi sesuatu, jadi seseorang yang lebih baik, ya sikap juga kita harus berubah. Ya. Tadi saya bilang, ketika saya masih mulai, berarti umur saya baru 19 ke 20, ya wajar lah kalau saya jalannya nggak tahu kayak apa itu, kayak anak kecil yang belum beratur dan pakainya. Dan ditegur oleh ayah saya, alhamdulillah ayah saya punya ayah yang melakukan itu, yang mengkoreksi saya, sehingga nggak perlu orang lain yang melakukan. Dan akhirnya saya mulai mengetahui bahwa sikap harus berubah, dan saya rasa selama 40 tahun ini saya sudah terbiasa dengan sikap seperti itu, profesional ya. Jadi saya memang melihat di antara kalian ini yang masih ketemu klien itu belum punya sikapnya. Saya rasa itu proses saja, tapi kedepannya sudah diingatkan, ya proses well dress, berdiri,
kemudian duduknya ketika ketemu dengan klien, leaning forward, ke depan, tangan diangkat, tangan disilang, gestur kiri kanan, ya, harus rapi, tidak korek-korek ini, gini. Itu ada semua sikapnya untuk bisnis. Jadi teman-teman, teruslah belajar, terus memperbaiki diri. Oke, saya mau share lagi satu. Saya tidak ingin menyinggung atau bagaimana pentingnya ada orang yang mengingatkan kita. Ya, kemarin saya kumpul dengan keluarga saudara saya seumur, tetapi sayangnya ayahnya kurang memperhatikan dia, laki-laki ya. Ayah tidak memperhatikan dia karena ayahnya menikah lagi, atau memang ayahnya bukan seorang ayah yang baik, itu tidak pernah melatihnya, ya. Melatihnya untuk bersikap, melatihnya untuk berkata-kata, melatih sehingga akhirnya dia tidak punya mentor, seorang pria, seorang lelaki yang memberikan contoh, ya, sehingga seumur saya 60 seperti sekarang, dia memang seperti tidak punya atau kehilangan keahlian itu karena tidak disentuh sejak dari kecil. Dan pun dia mengatakan punya paman, tapi pamannya pun mencuekkan dia, tidak memberikan, bahkan menyisihkan dia dari anak-anaknya, sehingga pun dia tidak punya role model seorang laki-laki. Dan no wonder sekarang, ya, menurut saya dia tidak menunjukkan sikap dan saya mengecewa. Tapi setelah kemarin saya tahu, oh ternyata inilah menyebabkan sahabat kawan saya ini tidak berbeda dengan kami. Saya dengan abang saya itu, saya malah dikasihani oleh masyarakat sekampung karena ayah saya galak, mukulin, nendang, kalau kata-katanya ditempeleng sama ayah saya. Tapi ternyata 40 tahun kemudian ternyata saya bersyukur dan menyesal sebetulnya kalau misalnya ayahnya seperti teman saya itu, dia menyesali ayahnya, kenapa nggak mengalahin dia, kenapa nggak mendidik dia, akhirnya dia menjadi seperti sekarang. Jadi teman-teman, saya tidak mau menyinggung siapapun, bersyukurlah kalau di lingkungan kita ada orang yang berani menegur kita, ada yang mengarahkan kita, mengkoreksi kita. Tidak harus menunggu kegagalan, kesalahan yang berat sampai kita harus belajar. Tapi di LNG justru kita setiap hari belajar hal yang kecil-kecil. Jadi saya mengharap semua kita di LNG ini, lulusan LNG Academy itu punya kualitas dari segi personality, dari segi kepribadian, dari segi attitude, dari segi profesionalismenya, ya. Karena ke depan, insya Allah mulai ke depan LNG akan bertransformasi menjadi perusahaan besar, ya, sesuai cita-cita kita number one di Indonesia. Insya Allah, karena itu kita pikir juga bukan hanya satu tulis, tapi dengan afirmasi, dengan goal, dan titik ke arah sana sudah mulai terlihat. Ya, kita sudah menemukan caranya, kita tinggal menyesuaikan dengan beberapa hal, dan insya Allah kita akan menuju ke number one. Oke, teman-teman, terima kasih. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.